Rania menatap kosong keluar jendela apartemen kecil yang baru disewanya beberapa minggu ini. Hujan di luar seolah mencerminkan kegelapan yang masih menyelimuti hatinya. 3 bulan telah berlalu sejak Paluhaki mengakhiri pernikahannya dengan Bima, namun gema kata-kata pedas dan tatapan menghakimi dari mantan mertuanya, Ibu Lastri, masih sering terngiang di telinganya. Perceraian itu bukan hanya akhir dari sebuah ikatan, tetapi juga cap kegagalan yang seolah terukir permanen di dahinya. Mandul. Sebuah kata yang selama 5 tahun terakhir menjadi momok menakutkan, yang akhirnya menghancurkan segalanya. Padahal, jauh di lubuk hatinya, ada bisikan kecil yang meragukan tuduhan itu, sebuah intuisi yang tak pernah berani ia suarakan. 5 tahun pernikahan Rania dan Bima dimulai dengan harapan dan cinta, layaknya pasangan muda lainnya. Rania, seorang wanita lembut dengan senyum hangat, mencintai Bima dengan tulus. Bima, putra tunggal kesayangan Ibu Lastri, pada awalnya tampak sebagai suami yang perhatian. Namun, bayang-bayang Ibu Lastri terlalu dominan dalam rumah tangga mereka. Wanita parubaya itu, dengan gayanya yang selalu merasa paling benar, tak pernah menyembunyikan keinginannya untuk segera menimang cucu. Tahun pertama pernikahan berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan. Ibu Lastri mulai melontarkan sindiran halus saat makan malam keluarga. "Rania, kamu itu harus banyak makan tauge. Katanya bagus untuk kesuburan," ujarnya suatu kali. Matanya menatap Rania dengan tajam seolah menyelidik. Rania hanya tersenyum tipis, sementara Bima diam saja, sibuk dengan makanannya. Sejak itu, setiap pertemuan keluarga menjadi siksaan bagi Rania. Pertanyaan, "Sudah isi belum?" menjadi lagu wajib yang selalu didengungkan Ibu Lastri, kadang dengan nada khawatir yang dibuat-buat, kadang dengan nada sinis yang tak tertutupi. Memasuki tahun kedua, sindiran berubah menjadi tuduhan terselubung. Perempuan itu kodratnya melahirkan. Kalau tidak bisa memberi keturunan, apa gunanya? Kata Ibu Lastri suatu sore ketika Rania sedang membantunya di dapur. Kata-kata itu bagai belati yang menghunjam jantung Rania. Ia mencoba membicarakannya dengan Bima, berharap suaminya akan membelanya atau setidaknya menenangkan ibunya. Namun, Bima selalu menghindar. "Ibu kan cuma pengen cucu, Ran. Wajar saja. Sabar ya." Hanya itu jawaban Bima, seolah masalah ini hanya milik Rania seorang. Rania tidak tinggal diam. Ia mulai mencari berbagai cara, dari ramuan tradisional yang disarankan kerabat hingga berkonsultasi dengan beberapa dokter kandungan. Semua dokter menyatakan rahimnya sehat dan tidak ada masalah. Setiap kali Rania pulang dengan hasil pemeriksaan yang baik, ada kelegaan sesaat, namun juga pertanyaan besar yang menggantung. Ia pernah beberapa kali mencoba mengajak Bima untuk memeriksakan diri bersama. "Kita periksa berdua ya, Mas. Biar kita tahu bagaimana kondisi kita masing-masing," bujuk Rania dengan hati-hati. Reaksi Bima selalu sama, defensif dan marah. "Kamu meragukan kejantananku? Jelas-jelas kamu yang bermasalah. Semua dokter bilang kamu sehat. Tapi buktinya apa? Tidak hamil-hamil juga," bentak Bima suatu malam, setelah Rania kembali menunjukkan hasil pemeriksaan medisnya yang normal. Sejak itu, Rania tak berani lagi membahasnya. Ia menelan sendiri kecurigaan bahwa mungkin saja, masalahnya bukan pada dirinya. Tapi siapa yang akan percaya? Ia hanya seorang menantu perempuan yang tidak bisa memberikan cucu, di hadapan seorang anak laki-laki kesayangan ibunya. Tekanan dari Ibu Lastri semakin menjadi-jadi. Di depan keluarga besar, ia tak segan-segan menyindir Rania. "Kasihannya Bima, sudah kerja keras tapi belum juga dapat penerus. Mungkin memang ada yang salah dengan bibitnya," ujarnya sambil melirik Rania dengan tatapan merendahkan. Air mata Rania seringkali tumpah dalam diam di kamarnya. Rasa rendah diri mulai menggerogotinya. Ia merasa gagal sebagai istri, gagal sebagai perempuan. Bima pun semakin menjauh. Lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan atau berkumpul dengan teman-temannya. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan menyesakan. Puncak dari segala penderitaan itu adalah ketika Ibu Lastri, di hadapan Bima, secara terang-terangan meminta Bima untuk menceraikan Rania dan mencari istri baru yang bisa memberinya keturunan.
Buat apa mempertahankan perempuan mandul seperti dia? Bim? Kamu masih muda. Masih banyak perempuan subur di luar sana yang bisa memberimu anak, kata Ibu Lastri tanpa tedeng aling-aling. Rania yang saat itu tidak sengaja mendengar percakapan itu dari balik pintu dapur, merasa dunianya runtuh. Yang lebih menyakitkan, Bima hanya diam. Tidak ada pembelaan, tidak ada sanggahan. Proses perceraian berjalan cepat, seolah semua sudah direncanakan. Di pengadilan, Rania merasa seperti pesakitan. Meskipun alasan resmi perceraian adalah ketidakcocokan, semua orang seolah tahu alasan sebenarnya. Tatapan iba dan bisik-bisik sinis mengiringi setiap langkahnya. Saat palu diketuk, Rania hanya bisa termangu. 5 tahun pengabdiannya, cintanya, kesabarannya, seolah tak ada artinya. Ia keluar dari gedung pengadilan sebagai seorang janda dengan cap mandul yang dilekatkan oleh mantan suami dan mertuanya. 3 bulan setelah perceraian, Rania mencoba menata kembali hidupnya. Ia pindah ke apartemen kecil ini, jauh dari lingkungan yang mengenalnya dan Bima. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang terpenting, ia ingin membuktikan bahwa ia tak berguna. Meskipun begitu, bayang-bayang masa lalu masih sering menghantuinya. Hinaan Ibu Lastri, sikap diam Bima, dan rasa sakit dikhianati masih terasa begitu nyata. Kadang, di tengah kesendirian malam, ia menangis, mempertanyakan takdirnya. Namun, di sela air mata itu, sebuah tekad kecil mulai tumbuh. Tekad untuk bangkit dan menunjukkan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia berharga, dengan atau tanpa anak. Luka itu masih menganga, namun ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu saat luka itu akan sembuh, dan ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Rania menarik napas panjang, menghapus sisa air mata di pipinya. Hujan di luar mulai reda, menyisakan udara sejuk. Mungkin ini pertanda, bisiknya dalam hati. Pertanda bahwa badai dalam hidupnya juga akan segera berlalu. Ia harus kuat, demi dirinya sendiri. Hari-hari Rania setelah perceraian diisi dengan rutinitas baru. Pagi hari ia berangkat kerja. Sore hari pulang ke apartemennya yang sunyi. Awalnya terasa berat. Kesepian seringkali datang menyergap, terutama di akhir pekan. Namun, Rania tidak mau terus terlarut dalam kesedihan. Ia mulai mengisi waktunya dengan kegiatan positif. Ia mulai rajin berolahraga lari pagi di sekitar kompleks apartemennya. Ia juga mendaftar kursus memasak kue, sesuatu yang dulu ingin dilakukannya namun tak pernah sempat karena kesibukannya sebagai istri dan target tak berkesudahan dari Ibu Lastri. Di tempat kerja, Rania dikenal sebagai pribadi yang rajin dan cekatan, meskipun cenderung pendiam. Teman-teman kantornya tidak banyak yang tahu tentang masa lalunya. Rania memang sengaja menutup rapat kisah pahitnya. Ia hanya ingin dikenal sebagai Rania yang sekarang, bukan Rania istri Bima yang dicap mandul. Perlahan tapi pasti, kepercayaan dirinya mulai tumbuh kembali. Senyumnya mulai lebih sering terkembang, meskipun masih ada sisa kepedihan di sorot matanya jika ia sedang melamun. Suatu hari, Rania merasa tubuhnya kurang bugar. Beberapa hari terakhir ia sering pusing dan mudah lelah. Mungkin karena terlalu banyak pikiran dan jadwal yang padat, pikirnya. Salah seorang teman kantornya, Dewi, menyarankan Rania untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Coba deh, Ran, ke klinik Dokter Adrian. Beliau dokter umum yang bagus, teliti, dan enak diajak konsultasi. Kliniknya juga tidak terlalu jauh dari sini. Saran Dewi. Rania yang memang sudah lama tidak memeriksakan kesehatannya, akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Dewi. Keesokan harinya, setelah jam kerja, ia pergi ke klinik Dokter Adrian. Klinik itu tidak terlalu besar, namun bersih dan terkesan profesional. Setelah menunggu beberapa saat, namanya dipanggil. Rania masuk ke ruang praktik dokter. Seorang pria berusia pertengahan 30-an, dengan perawakan tinggi tegap dan senyum ramah, menyambutnya. Selamat sore, Ibu Rania. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu?
Sapanya dengan suara yang menenangkan. Itulah Dokter Adrian. Rania menjelaskan keluhan-keluhannya. Dokter Adrian mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat. Ia kemudian melakukan pemeriksaan awal, tensi darah, suhu tubuh, dan beberapa pemeriksaan fisik ringan lainnya. Selama pemeriksaan, Dokter Adrian bersikap sangat profesional namun tetap ramah. Ia menjelaskan setiap tindakan yang dilakukannya, membuat Rania merasa nyaman dan tidak canggung. Secara umum kondisi ibu baik. Mungkin ini hanya kelelahan dan sedikit stres. Saya akan berikan beberapa vitamin dan saran untuk menjaga pola makan serta istirahat yang cukup, kata Dokter Adrian setelah selesai memeriksa. Ia lalu menuliskan resep. Saat Rania hendak pamit, Dokter Adrian bertanya, apakah ada hal lain yang mungkin mengganggu pikiran ibu akhir-akhir ini? Kadang, kondisi fisik juga dipengaruhi oleh kondisi psikis. Pertanyaan itu membuat Rania terdiam sejenak. Ia tidak menyangka dokter ini begitu perhatian. Ada dorongan dalam dirinya untuk bercerita, namun ia ragu. Akhirnya, ia hanya tersenyum tipis. Mungkin hanya sedikit masalah pekerjaan, Dok. Terima kasih atas sarannya. Beberapa minggu setelah konsultasi itu, kondisi Rania membaik. Ia mengikuti saran Dokter Adrian dan merasa lebih segar. Suatu Sabtu pagi, ketika Rania sedang lari pagi di taman dekat apartemennya, ia tidak sengaja berpapasan dengan Dokter Adrian yang juga sedang berolahraga. Dokter Adrian mengenali Rania dan menyapanya lebih dulu. Ibu Rania, bukan? Bagaimana kabarnya sekarang? Tanya Dokter Adrian sambil tersenyum. Rania sedikit terkejut namun balas tersenyum. Sudah jauh lebih baik, Dok. Terima kasih. Tidak menyangka bertemu dokter di sini. Saya biasa lari pagi di sini kalau tidak ada jadwal pagi di klinik, jawab Adrian. Mereka lalu berbincang ringan sambil berjalan pelan. Entah mengapa, Rania merasa nyaman berbicara dengan Dokter Adrian. Pria itu pendengar yang baik dan tidak menghakimi. Sejak pertemuan tidak sengaja itu, mereka beberapa kali berpapasan lagi di taman dan obrolan mereka menjadi semakin panjang. Adrian seringkali memberikan Rania tips-tips kesehatan atau sekadar berbagi cerita tentang pekerjaannya. Suatu kali, Adrian mengajaknya sarapan bubur ayam setelah lari pagi. Rania awalnya ragu, namun akhirnya setuju. Di warung bubur ayam sederhana itu, mereka mengobrol lebih banyak tentang kehidupan masing-masing. Tentu saja Rania masih menyimpan rapat detail masa lalunya yang paling pahit. Adrian bercerita tentang kesibukannya sebagai dokter, tentang hobinya membaca dan bermain musik. Rania menemukan bahwa Adrian adalah pria yang cerdas, berwawasan luas, dan memiliki selera humor yang baik. Kedekatan mereka terjalin secara alami. Adrian tidak pernah memaksa atau bersikap agresif. Ia selalu sopan dan menghargai Rania. Suatu sore, Adrian menelepon Rania, mengajaknya makan malam. Saya ada tempat makan baru yang enak, mau coba? Tawar Adrian. Rania merasakan getaran aneh di hatinya. Ada rasa senang sekaligus takut. Ia sudah lama tidak merasakan perhatian dari seorang pria. Setelah berpikir sejenak, ia mengiyakan ajakan Adrian. Malam itu, mereka makan malam di sebuah restoran yang tenang dan romantis. Di tengah obrolan, Rania memberanikan diri untuk sedikit membuka diri tentang masa lalunya, tentang perceraiannya, meskipun ia belum sanggup menyebutkan alasan sebenarnya yang dituduhkan padanya. Adrian mendengarkan dengan penuh empati. Setiap orang punya masa lalu, Rania. Yang penting bagaimana kita menjalaninya sekarang dan merencanakan masa depan, kata Adrian lembut. Kata-kata itu menenangkan hati Rania. Hubungan mereka semakin dalam. Adrian secara terbuka menyatakan bahwa ia menyukai Rania dan ingin hubungan mereka lebih serius. Ia tidak peduli dengan status janda Rania. Ia melihat Rania sebagai wanita yang kuat, tegar, dan baik hati. Rania, yang awalnya masih dibayangi trauma masa lalu, perlahan-lahan mulai membuka hatinya. Kasih sayang dan ketulusan Adrian meluluhkan keraguannya. Adrian adalah pria yang sangat berbeda dengan Bima. Adrian menghargainya, mendukungnya, dan membuatnya merasa berharga. Beberapa bulan kemudian, di sebuah bukit dengan pemandangan kota yang indah di malam hari,
Adrian melamar Rania. Bukan dengan cincin berlian mewah atau kejutan yang berlebihan, melainkan dengan kata-kata tulus dari hati. Rania, aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Aku tidak bisa menjanjikan kehidupan yang sempurna tanpa masalah. Tapi aku berjanji akan selalu ada di sisimu, mencintaimu, dan menghargaimu apa adanya. Maukah kamu membangun masa depan bersamaku? Air mata haru mengalir di pipi Rania. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan. Ia mengangguk mantap. Ya, Adrian. Aku mau. Lembaran baru dalam hidup Rania benar-benar telah terbuka. Harapan yang dulu padam kini mekar kembali. Lebih indah dari sebelumnya. Ia percaya, bersama Adrian, ia akan menemukan kebahagiaan yang selama ini ia dambakan. Pernikahan Rania dan Adrian dilangsungkan secara sederhana namun hikmat, dihadiri oleh keluarga dan sahabat-sahabat terdekat. Tidak ada pesta mewah yang hingar-bingar, hanya kehangatan dan ketulusan yang terpancar dari setiap tamu yang hadir. Rania tampak begitu anggun dalam balutan kebaya putih. Senyum bahagia tak pernah lepas dari bibirnya. Adrian, dengan setelan jas rapi, menatap Rania dengan penuh cinta dan kekaguman. Ibu dan ayah Adrian, yang sejak awal sudah menyukai Rania karena kelembutan dan kesopanannya, menyambut Rania dengan tangan terbuka ke dalam keluarga mereka. Bagi Rania, ini adalah awal dari kehidupan yang benar-benar baru, kehidupan di mana ia merasa dicintai dan diterima seutuhnya. Setelah menikah, mereka menempati rumah Adrian yang cukup besar dan nyaman. Adrian adalah suami yang sangat perhatian dan pengertian. Ia tidak pernah menyinggung soal anak atau mendesak Rania untuk segera hamil. Ia tahu betapa sensitifnya isu tersebut bagi Rania, meskipun Rania belum pernah menceritakan secara detail tentang tekanan yang ia alami di pernikahan sebelumnya. Adrian hanya ingin Rania bahagia dan merasa aman bersamanya. Namun, sebagai wanita, Rania tentu memiliki keinginan untuk memiliki keturunan dari pria yang sangat ia cintai. Suatu malam, setelah beberapa bulan pernikahan mereka, Rania memberanikan diri membuka percakapan dengan Adrian. Mas, panggil Rania lembut ketika mereka sedang bersantai di ruang keluarga. Aku ingin kita mencoba untuk punya anak. Adrian tersenyum. Diraihnya tangan Rania dan digenggamnya erat. Tentu, sayang. Kalau kamu sudah siap, kita bisa mulai program kehamilan. Tapi ingat, jangan dijadikan bebannya. Apapun hasilnya nanti, itu tidak akan mengubah perasaanku padamu. Kata-kata Adrian membuat hati Rania menghangat. Ia merasa begitu beruntung memiliki suami seperti Adrian. Keesokan harinya, Adrian membuat janji dengan seorang dokter kandungan senior yang merupakan rekannya. Kita periksa kesehatan reproduksi kita berdua secara menyeluruh ya, Ran. Ini prosedur standar yang baik, untuk memastikan semuanya optimal, kata Adrian. Sikap Adrian yang proaktif dan suportif ini sangat berbeda dengan Bima yang dulu selalu menolak jika diajak periksa. Rania menjalani serangkaian pemeriksaan. Ada sedikit rasa cemas dalam hatinya. Takut jika vonis, mandul, itu benar adanya. Namun, Adrian selalu mendampinginya, memberinya semangat. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Dokter kandungan tersebut menjelaskan dengan rinci bahwa kondisi rahim dan sel telur Rania sangat baik dan subur. Tidak ada masalah apapun yang ditemukan. Air mata kelegaan mengalir di pipi Rania. Adrian memeluknya erat. Sudah kubilangkan, kamu wanita yang luar biasa, bisik Adrian. Adrian sendiri juga menjalani pemeriksaan serupa. Sebagai seorang dokter, ia sangat paham pentingnya pemeriksaan bagi kedua belah pihak. Hasilnya pun menunjukkan bahwa Adrian dalam kondisi prima dan sangat subur. Fakta ini, meskipun tidak mereka bahas secara mendalam, seolah mengkonfirmasi kecurigaan Rania selama ini mengenai penyebab ia tidak kunjung hamil di pernikahan sebelumnya. Namun, Rania tidak ingin membahas masa lalu itu lagi. Yang terpenting adalah masa depannya bersama Adrian. Mereka tidak perlu menunggu lama. Hanya 2 bulan setelah pemeriksaan itu, Rania merasakan ada yang berbeda dengan tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan siklus bulanannya terlambat. Dengan hati berdebar, ia membeli alat tes kehamilan. Pagi itu, setelah Adrian berangkat ke klinik,
Rania memberanikan diri melakukan tes. 2 garis merah muda muncul dengan jelas. Jantung Rania berdegup kencang. Ia menutup mulutnya tak percaya. Air mata kebahagiaan langsung membanjiri pipinya. Ia hamil. Rania ingin segera memberitahu Adrian. Ia menunggu dengan tidak sabar hingga suaminya pulang. Sore itu, begitu Adrian masuk rumah, Rania langsung memeluknya erat. "Mas, ada kabar gembira," ucapnya dengan suara bergetar. Ia lalu menunjukkan alat tes kehamilan itu pada Adrian. Wajah Adrian yang awalnya sedikit bingung langsung berubah menjadi ekspresi terkejut. Lalu senyum lebar terkembang di wajahnya. Ia mengangkat Rania dan memutarnya dengan gembira. "Benarkah ini, sayang? Kita akan punya anak." Seru Adrian tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Mereka berpelukan erat, berbagi keharuan dan rasa syukur yang tak terhingga. Kebahagiaan mereka semakin berlipat ganda saat pemeriksaan USG pertama. Dokter kandungan yang menangani Rania tersenyum lebar setelah mengarahkan alat USG ke perut Rania. "Selamat, Pak Adrian, Bu Rania." Detak jantungnya ada 2. Ibu Rania mengandung anak kembar. Rania dan Adrian saling pandang tak percaya. Lalu tawa bahagia meledak dari keduanya. Anak kembar. Ini benar-benar anugerah yang tak ternilai. Sejak saat itu, Adrian menjadi suami yang semakin protektif. Ia memastikan Rania mendapatkan asupan gizi terbaik, menemaninya kontrol rutin ke dokter, bahkan seringkali membatalkan beberapa jadwal praktiknya jika Rania merasa kurang sehat dan butuh ditemani. Ia memanjakan Rania dengan perhatian dan kasih sayang yang melimpah. Setiap malam, Adrian akan mengelus perut Rania yang mulai membuncit, mengajak bayi-bayi mereka berbicara. Rumah mereka dipenuhi dengan suasana sukacita. Kamar bayi mulai disiapkan dengan antusias. Adrian sendiri yang memilih perabotan bayi, tentu saja dengan warna netral karena mereka memutuskan untuk tidak mencari tahu jenis kelamin bayi mereka hingga lahir nanti, ingin menjadikannya kejutan. Keluarga besar Adrian pun sangat antusias menyambut kehadiran calon cucu kembar mereka. Ibu mertua Rania yang baru ini sangat baik, seringkali mengirimkan makanan sehat untuk Rania atau sekadar menelepon untuk menanyakan kabarnya. Rania merasa begitu dicintai dan dihargai. Kehamilan ini terasa begitu berbeda. Dulu, setiap bulan ia selalu diliputi kecemasan dan kekecewaan karena menstruasi yang datang. Sekarang, setiap hari ia merasakan keajaiban tumbuh di dalam rahimnya. Ia merasa menjadi wanita yang utuh, bukan karena ia hamil, tetapi karena ia dicintai dan bisa mencintai dengan tulus. Kebahagiaan ini menghapus semua luka masa lalunya. Ia bersyukur takdir telah membawanya pada Adrian, pria yang menunjukkan padanya arti cinta sejati dan memberinya kesempatan untuk merasakan keajaiban menjadi seorang ibu, bahkan langsung 2. Anugerah ini terasa begitu sempurna. 9 bulan penantian itu akhirnya mencapai puncaknya di suatu pagi yang cerah. Rania merasakan kontraksi pertama saat fajar baru saja menyingsing. Adrian, yang memang sudah siaga penuh selama beberapa minggu terakhir, dengan tenang segera mempersiapkan segalanya. Tas perlengkapan bayi dan Rania sudah lama siap di mobil. Dengan penuh kasih, ia menuntun Rania, membantunya mengatur napas, dan berusaha menenangkannya di tengah gelombang rasa sakit yang mulai intens. Perjalanan ke rumah sakit terasa begitu panjang bagi Rania, namun kehadiran Adrian di sisinya memberinya kekuatan luar biasa. Dokter kandungan yang menangani Rania sudah menunggu. Proses persalinan berjalan relatif lancar, meskipun tentu saja melelahkan dan menguras energi Rania. Adrian tak pernah lepas dari sisinya, menggenggam tangannya, membisikkan kata-kata penyemangat, dan sesekali menyeka keringat di dahi Rania. Ia menjadi sumber ketenangan di tengah badai rasa sakit yang dialami istrinya. Kemudian, terdengarlah tangisan pertama yang begitu dinanti. Seorang bayi laki-laki mungil berhasil dikeluarkan dengan selamat. Adrian tak kuasa menahan air mata haru saat perawat memperlihatkan putra pertama mereka. Beberapa menit kemudian, disusul tangisan kedua, lebih lembut namun tak kalah kuat. Seorang bayi perempuan cantik menyusul kakaknya, lahir ke dunia. Dokter menyatakan keduanya sehat dan sempurna. "Selamat, Pak Adrian, Bu Rania. Putra dan putri Anda sehat semua," ujar dokter sambil tersenyum.
Rania, meskipun sangat lelah, merasakan gelombang kebahagiaan yang tak terkira. Air matanya bercampur dengan keringat. Namun kali ini adalah air mata sukacita. Adrian mencium keningnya lama. "Kamu hebat, sayang." "Terima kasih," bisiknya penuh haru. Ketika kedua bayi mungil itu dibersihkan dan diletakkan di dada Rania secara bergantian untuk inisiasi menyusu dini, Rania merasa hatinya meluap. Sentuhan kulit bayi-bayinya yang begitu lembut, aroma tubuh mereka yang khas, dan tatapan mata mereka yang masih sayu namun seolah mencari perlindungan, semua itu adalah keajaiban. Ia tak henti-hentinya mengucap syukur. Ini adalah buah hatinya, permata jiwanya. Mereka menamai putra mereka Arka Narendra, yang berarti cahaya pemimpin yang bijaksana, dan putri mereka Arisha Kaila, yang berarti kedamaian dan kehormatan. Arka dan Arisha. Hari-hari pertama sebagai ibu baru dijalani Rania dengan penuh semangat, meskipun tidak mudah. Tidur menjadi barang langka. Mengurus dua bayi sekaligus membutuhkan energi ekstra dan kesabaran tanpa batas. Namun, Adrian adalah partner yang luar biasa. Ia tidak segan bangun tengah malam untuk mengganti popok atau membuatkan susu formula jika ASI Rania dirasa kurang. Ia belajar dengan cepat cara menggendong, menenangkan, dan memandikan bayi. Kehadiran dan bantuannya sangat berarti bagi Rania, membuatnya tidak merasa sendirian dalam menjalani peran baru ini. Ibu Adrian juga sesekali datang membantu, memberikan nasihat-nasihat berharga berdasarkan pengalamannya, namun tidak pernah memaksa atau mendikte. Rania menikmati setiap momen bersama Arka dan Arisha. Ia seringkali hanya duduk memandangi kedua bayinya yang tertidur pulas di boks mereka yang bersebelahan. Wajah-wajah mungil itu, napas mereka yang teratur, gerakan kecil tangan mereka, semua itu adalah pemandangan terindah baginya. Cinta yang ia rasakan untuk kedua anaknya begitu besar, melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Kadang, saat menatap Arka dan Arisha, Rania teringat masa lalunya. Teringat bagaimana ia dulu begitu merindukan kehadiran seorang anak, bagaimana ia dicap tidak berguna karena tidak bisa memberikannya. Ada sedikit rasa getir saat mengingat itu, namun rasa itu segera tergantikan oleh rasa syukur yang meluap. Tuhan telah mengganti semua kepedihannya dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kebahagiaannya saat ini adalah bukti terbesar dari segalanya. Bulan-bulan berlalu. Arka dan Arisha tumbuh menjadi bayi-bayi yang sehat, aktif, dan menggemaskan. Arka cenderung lebih tenang, sementara Arisha lebih ekspresif dan sering tertawa. Rania sendiri telah banyak berubah. Ia tidak lagi terlihat sebagai wanita yang rapuh dan penuh kesedihan. Sorot matanya kini memancarkan kepercayaan diri dan kebahagiaan. Senyumnya selalu terkembang tulus. Tawanya renyah. Menjadi seorang ibu, dicintai oleh suami yang luar biasa, dan dikelilingi keluarga yang suportif telah membuatnya mekar menjadi versi terbaik dari dirinya. Adrian seringkali pulang kerja lebih awal hanya untuk bisa menghabiskan waktu bermain dengan si kembar sebelum mereka tidur. Rumah mereka yang dulu tenang kini dipenuhi suara tawa bayi, celoteh Rania, dan lantunan lagu anak-anak yang dinyanyikan Adrian dengan suara sumbang namun penuh cinta. Keluarga kecil mereka adalah definisi sempurna dari kebahagiaan bagi Rania. Ia sering memeluk Adrian erat di malam hari, mengucapkan terima kasih karena telah hadir dalam hidupnya dan memberinya keluarga yang ia impikan. "Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu, Ran," balas Adrian sambil mencium puncak kepala Rania. "Kamu dan anak-anak adalah anugerah terindah dalam hidupku." Setiap pagi, Rania bangun dengan perasaan syukur. Ia menyiapkan sarapan untuk Adrian, lalu mengurus si kembar. Rutinitas itu mungkin melelahkan bagi sebagian orang, tapi bagi Rania, itu adalah melodi kehidupannya yang baru, melodi yang indah dan penuh makna. Ia telah menemukan surganya di bumi, dalam pelukan suaminya dan senyum kedua buah hatinya. Luka lama itu telah benar-benar sembuh, tergantikan oleh cinta dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. 8 bulan telah berlalu sejak kelahiran Arka dan Arisha. Si kembar tumbuh menjadi bayi-bayi yang montok dan semakin pintar. Arka sudah mulai mencoba merangkak ke sana kemari, sementara Arisha senang sekali berceloteh dengan bahasa bayinya yang menggemaskan.
Rania menikmati setiap detik perkembangan mereka. Hari itu adalah hari Sabtu, dan Adrian ada konferensi medis di luar kota hingga sore hari. Rania memutuskan untuk mengajak si kembar dan seorang pengasuh yang baru beberapa minggu bekerja dengannya, Mbak Tini, berjalan-jalan ke sebuah pusat perbelanjaan baru yang terkenal ramah anak. Rania tampil segar dan modis dengan blus berwarna cerah dan celana panjang yang nyaman. Rambutnya ditata sederhana namun rapi. Wajahnya yang dihiasi riasan tipis tampak berseri-seri. Ia mendorong stroller ganda dengan Arka dan Arisha duduk manis di dalamnya, masing-masing memegang mainan gigitan. Mbak Tini berjalan di sampingnya, siap membantu jika diperlukan. Rania merasa bahagia dan ringan. Sudah lama ia tidak berjalan-jalan santai seperti ini. Pusat perbelanjaan itu cukup ramai. Setelah membeli beberapa keperluan bayi di sebuah toko khusus, Rania memutuskan untuk singgah di sebuah kafe yang memiliki area bermain kecil untuk anak-anak. Ia memesan minuman dan kue, sementara Mbak Tini membantu mengeluarkan Arka dan Arisha dari stroller dan membiarkan mereka bermain di atas matras empuk yang disediakan kafe. Rania mengawasi anak-anaknya sambil tersenyum. Beberapa pengunjung lain tampak gemas melihat tingkah Arka dan Arisha. Anak kembarnya lucu sekali, Bu. Sapa seorang ibu muda di meja sebelah. Terima kasih, jawab Rania ramah. Mereka kemudian terlibat percakapan singkat seputar anak. Rania merasa nyaman dan diterima. Dunia terasa begitu ramah padanya hari ini. Setelah sekitar 1 jam di kafe, Rania memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Ia ingin melihat-lihat beberapa toko pakaian anak-anak. Saat ia sedang berjalan di koridor utama mal yang lebar, matanya tanpa sengaja menangkap sosok yang sangat familiar sedang berjalan dari arah berlawanan. Jantung Rania berdegup sedikit lebih kencang. Itu Bima, mantan suaminya. Dan di samping Bima, berjalan menggandeng lengannya, adalah seorang wanita yang Rania duga adalah istri barunya. Di belakang mereka, berjalan dengan gaya angkuhnya yang khas, adalah Ibu Lastri. Seketika, berbagai kenangan pahit berkelebat di benak Rania. Hinaan, tuduhan, rasa sakit hati. Namun, anehnya, rasa itu tidak lagi sedominan dulu. Ada sedikit getaran, ya, tapi lebih banyak rasa tenang yang kini menyelimutinya. Ia sudah berbeda sekarang. Ia bukan lagi Rania yang dulu bisa mereka injak-injak harga dirinya. Bima tampak sedikit lebih kurus dari terakhir kali Rania melihatnya di pengadilan. Wajahnya terlihat agak kusam. Wanita di sebelahnya, yang Rania kemudian tahu bernama Citra dari beberapa gosip samar yang pernah didengarnya, tampak lebih muda darinya, berdandan cukup menor, dan raut wajahnya terlihat sedikit tegang. Ibu Lastri masih sama, dengan dagu terangkat dan pandangan mata yang seolah menilai semua orang di sekitarnya. Awalnya, mereka bertiga belum menyadari kehadiran Rania. Mereka sedang asyik berbincang, atau lebih tepatnya, Ibu Lastri yang lebih banyak berbicara dengan nada tinggi, sementara Bima dan Citra sesekali menimpali. Namun, saat jarak mereka semakin dekat, pandangan Ibu Lastri tanpa sengaja bertemu dengan mata Rania. Ekspresi Ibu Lastri langsung berubah. Matanya yang tadi menyiratkan kesombongan kini membelalak kaget. Mulutnya sedikit terbuka. Ia berhenti berjalan begitu saja, membuat Bima dan Citra yang ada di depannya ikut berhenti dan menoleh ke belakang dengan heran. "Ada apa, Bu?" tanya Bima. Ibu Lastri tidak menjawab. Pandangannya terkunci pada Rania. Lalu turun ke stroller ganda yang didorong Rania. Di sanalah Arka dan Arisha duduk dengan tenang, menatap sekeliling dengan mata bulat mereka yang jernih. 2 bayi mungil yang sehat dan menggemaskan. Bima mengikuti arah pandang ibunya. Saat itulah ia melihat Rania. Wajah Bima langsung pias. Ia seperti melihat hantu di siang bolong. Keterkejutannya begitu kentara, hingga ia tanpa sadar melepaskan genggaman tangan Citra. Citra, yang awalnya bingung, kini ikut menatap Rania. Alisnya bertaut. Ada ekspresi penasaran dan sedikit rasa tidak suka di wajahnya saat melihat bagaimana Bima dan Ibu Lastri bereaksi. Untuk beberapa detik yang terasa sangat lama, mereka hanya saling pandang. Rania berdiri tegak. Senyum tipis namun penuh percaya diri tersungging di bibirnya. Ia bisa merasakan tatapan menusuk dari Ibu Lastri,
tatapan tak percaya dari Bima, dan tatapan penuh selidik dari Citra. Mbak Tini yang berdiri di samping Rania, merasakan ketegangan di udara, namun tetap dia menunggu instruksi. Dunia di sekitar mereka seolah berhenti berputar. Pertemuan yang tak terduga ini telah membuka sebuah babak baru yang tak pernah Rania bayangkan sebelumnya. Keheningan yang canggung itu akhirnya dipecahkan oleh Rania. Alih-alih menghindar atau merasa gentar, ia justru mengambil inisiatif. Dengan langkah tenang dan anggun, ia mendorong stroller si kembar mendekati ketiga orang dari masa lalunya itu. Mbak Tini mengikuti di belakangnya. Senyum di wajah Rania tidak luntur, malah semakin memancarkan aura kedamaian dan kebahagiaan yang kontras dengan keterkejutan di wajah mereka. "Selamat siang, Bu Lastri," sapa Rania dengan suara lembut namun jelas. Nadanya sopan seperti biasa, namun tanpa sedikit pun rasa takut atau rendah diri yang dulu sering ia tunjukkan di hadapan mantan mertuanya itu. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada Bima. "Siang, Bima." Ibu Lastri masih terpaku. Lidahnya keluh. Kata-kata yang biasanya lancar meluncur dari mulutnya untuk menghina atau menyindir seolah tersangkut di tenggorokan. Bima hanya bisa mengangguk kaku. Wajahnya masih pucat dan ia tampak menghindari kontak mata langsung dengan Rania. Rania kemudian menatap Citra, wanita yang kini mendampingi Bima. Sebuah senyum formal ia berikan. "Saya Rania," ujarnya memperkenalkan diri dengan tenang. Citra membalas dengan sedikit canggung. "Citra." Matanya bergerak liar antara Rania, si kembar yang ada di stroller, lalu ke Bima dan Ibu Lastri, mencoba memahami situasi. Kemudian, dengan gerakan penuh kebanggaan seorang ibu, Rania sedikit memundurkan penutup stroller, memperlihatkan Arka dan Arisha dengan lebih jelas. "Kenalkan, ini Arka," katanya sambil menunjuk putranya yang sedang asyik memainkan jari-jarinya. "Dan ini Arisha," lanjutnya menunjuk putrinya yang balas menatap dengan mata bulat ingin tahu. "Putra dan putri saya." Mata Ibu Lastri seolah terpaku pada kedua bayi itu. Ekspresi tak percaya bercampur dengan sesuatu yang sulit diartikan, mungkin sedikit rasa iri atau bahkan penyesalan, meskipun egonya pasti menolak untuk mengakuinya. Dua anak, kembar, sehat dan lucu. Semua yang dulu ia tuduhkan tidak bisa diberikan oleh Rania, kini terpampang nyata di hadapannya, namun bukan lagi sebagai bagian dari keluarganya. "Oh, kamu sudah menikah lagi rupanya?" Akhirnya Ibu Lastri berhasil mengeluarkan suara, meskipun terdengar serak dan sedikit bergetar, berusaha menjaga nada angkuhnya. Rania tersenyum manis. "Iya, Bu. Alhamdulillah. Saya menikah dengan Dr. Adrian. Beliau pria yang sangat baik dan bertanggung jawab." Ia sengaja menekankan profesi suaminya. Tahu betul bagaimana Ibu Lastri selalu memuja status sosial. "Dan Tuhan begitu baik pada kami, Bu. Tidak lama setelah kami menikah, saya langsung diberi kepercayaan mengandung mereka berdua." Rania mengelus lembut kepala Arka dan Arisha bergantian. "Ternyata memang rezeki anak itu tidak akan kemana ya, Bu, kalau sudah waktunya dan tentunya, dengan pasangan yang tepat dan sama-sama subur." Kata-kata terakhir itu, pasangan yang tepat dan sama-sama subur, bagaikan tamparan tak kasat mata bagi Ibu Lastri dan Bima. Wajah Ibu Lastri yang semula mulai mendapatkan sedikit warnanya, kini kembali memerah pada menahan amarah dan malu. Bima semakin menundukkan kepalanya. Kedua tangannya terkepal di sisi tubuh. Ia pasti mengerti sindiran halus namun telak itu. Citra, yang sedari tadi hanya mengamati, kini menatap Bima dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kilat pertanyaan dan mungkin sedikit kecurigaan di matanya. Ia melirik ke arah perutnya sendiri yang masih rata, lalu kembali menatap si kembar dengan pandangan yang campur aduk antara kekaguman dan mungkin sedikit rasa iri yang tak terucapkan. "Kembarnya lucu sekali," ucap Citra akhirnya. Lebih untuk memecah keheningan yang semakin menyiksa daripada tulus memuji. "Usia berapa sekarang?" "Terima kasih," jawab Rania ramah kepada Citra. "Mereka baru saja 8 bulan. Suami saya, Adrian, sangat protektif dan selalu memastikan kami mendapatkan yang terbaik. Maklum, sebagai dokter, beliau sangat paham soal kesehatan ibu dan anak," lanjut Rania,
Lagi-lagi dengan santai menyebutkan keunggulan suaminya dan kehidupannya yang sekarang, seolah berbagi cerita biasa. Padahal setiap katanya adalah belati bagi Bima dan Ibu Lastri. Ibu Lastri tanpa ingin mengatakan sesuatu. Mungkin sebuah sanggahan atau sindiran balasan. Namun ia tak menemukan kata yang tepat. Semua argumen yang dulu sering ia gunakan untuk merendahkan Rania kini berbalik menyerangnya. Bima mengangkat wajahnya sejenak, menatap Rania. Ada ekspresi kompleks di matanya. Kaget, malu, mungkin sedikit penyesalan, dan entah apa lagi. Namun, ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia seolah kehilangan semua keberaniannya di hadapan Rania yang kini tampak begitu berbeda, begitu bersinar. Rania merasa cukup. Ia telah menunjukkan kebahagiaannya, bukan untuk balas dendam secara membabi buta, tetapi lebih untuk membebaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu yang mereka ciptakan. Ia ingin mereka tahu bahwa ia baik-baik saja, bahkan jauh lebih baik. Baiklah, Bu Lastri, Bima, Citra, saya permisi dulu ya, ucap Rania dengan sopan. Arka dan Arisha sepertinya sudah mau waktunya minum susu dan tidur siang. Senang bisa bertemu dengan kalian. Ia tersenyum sekali lagi. Senyum tulus seorang wanita yang telah menemukan kedamaian dan kebahagiaannya. Tanpa menunggu jawaban mereka, Rania membalikkan strollernya dan dengan langkah ringan melanjutkan perjalanannya, diikuti oleh Mbak Tini. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Ia tahu, tatapan ketiga orang itu pasti masih tertuju padanya, pada punggungnya yang kini tegak, pada kebahagiaan yang tak bisa lagi mereka usik. Sementara itu, Bima, Ibu Lastri, dan Citra masih terpaku di tempat mereka. Suasana di antara mereka bertiga menjadi sangat dingin dan canggung. Citra menatap Bima dengan pandangan penuh tanya yang tak terucapkan. Ibu Lastri menggigit bibirnya, berusaha menahan gejolak emosi yang meluap di dadanya. Pertemuan tak terduga itu telah meninggalkan bekas yang dalam, mengguncang fondasi kepalsuan yang selama ini mereka bangun. Benih keraguan dan kekecewaan mulai tersemai di hati Citra. Sepeninggal Rania dan kedua buah hatinya, suasana di antara Bima, Citra, dan Ibu Lastri menjadi luar biasa canggung dan tegang. Mereka bertiga berdiri mematung untuk beberapa saat, seolah baru saja dihantam badai senyap. Citra adalah yang pertama kali memecah kebisuan. Tatapannya beralih dari punggung Rania yang menjauh ke wajah Bima, lalu ke Ibu Lastri. Ada nada ingin tahu sekaligus tidak senang dalam suaranya. Jadi, itu Rania? Mantan istrimu yang kata ibu mandul? Tanya Citra hati-hati. Namun ada penekanan pada kata mandul yang membuat Bima dan Ibu Lastri tersentak. Ibu Lastri, yang harga dirinya seolah baru saja diinjak-injak, berusaha mengembalikan sikap angkuhnya. HMPH, kebetulan saja dia itu. Jangan-jangan anak angkat, siapa tahu? Desisnya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada orang lain. Namun, suaranya terdengar kurang meyakinkan, bahkan di telinganya sendiri. Bayangan dua bayi montok dan mirip itu sulit diabaikan. Bima tidak berkata apa-apa. Ia hanya menghela napas berat. Wajahnya masih keruh. Sudahlah, Bu. Ayo kita pulang. Ujarnya pelan. Suaranya serak. Ia ingin segera pergi dari tempat itu. Dari tatapan ingin tahu orang-orang di sekitar yang mungkin sempat menangkap sedikit drama keluarga mereka. Perjalanan pulang di mobil terasa sangat sunyi. Citra yang biasanya cerewet kini lebih banyak diam. Matanya menatap keluar jendela namun pikirannya jelas tidak di sana. Ibu Lastri juga terdiam. Wajahnya masam. Bima fokus menyetir. Namun rahangnya mengeras menahan berbagai emosi yang berkecamuk. Sesampainya di rumah, suasana tidak menjadi lebih baik. Citra langsung masuk kamar. Sementara Ibu Lastri duduk di ruang tamu dengan wajah gusar. Bima mengikutinya, merasa perlu mengatakan sesuatu untuk meredakan suasana, meskipun ia sendiri bingung harus berkata apa. Sudahlah, Bu, tidak usah dipikirkan. Dia cuma pamer saja, kata Bima mencoba menenangkan. Pamer bagaimana? Sembur Ibu Lastri. Emosinya yang tertahan akhirnya meledak. Dia punya anak kembar. Bima, kembar. Sedangkan kita? Menantuku yang ini. Ia menunjuk ke arah kamar Citra dengan dagunya. Sampai sekarang belum juga ada tanda-tanda. Jengjan.
Ibu Lastri tidak melanjutkan kalimatnya. Namun sorot matanya menatap Bima dengan penuh selidik, seolah baru menyadari sesuatu. Bima merasa jantungnya berdegup kencang. Jangan-jangan apa, Bu? Ibu ini ada-ada saja. Mungkin memang belum rezekinya Citra. Elak Bima, berusaha terdengar tenang. Malam itu, di kamar tidur, Citra akhirnya membuka suara. Ia sudah berganti pakaian dan duduk di tepi ranjang, menatap Bima yang baru saja keluar dari kamar mandi. Mas, panggilnya pelan. Ya? Sahut Bima, berusaha terdengar biasa saja sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Rania itu, kelihatan bahagia sekali ya, kata Citra. Nadanya datar namun menyimpan makna. Anak kembarnya juga lucu-lucu. Sehat kelihatannya. Bima menghentikan gerakan tangannya. Lalu kenapa? Citra menatap Bima lekat-lekat. Kita sudah menikah hampir setahun, Mas. Tapi aku belum juga hamil. Dulu, waktu Mas menikah dengan Rania, berapa lama kalian menunggu sampai akhirnya memutuskan kalau dia bermasalah? Pertanyaan itu seperti tusukan bagi Bima. Kenapa kamu jadi membahas itu? Itu masa lalu. Karena aku juga perempuan, Mas. Aku juga ingin punya anak. Suara Citra mulai bergetar. Setiap bulan aku berharap. Setiap bulan juga aku kecewa. Ditambah lagi, ibu juga selalu menyindirku. Bima mendekati Citra, duduk di sebelahnya. Ia mencoba meraih tangan Citra, namun Citra menarik tangannya. Kita sudah berusaha, kan? Mungkin memang belum waktunya saja, kata Bima dengan nada membujuk yang terasa hampa. Berusaha? Citra tersenyum sinis. Kapan kita benar-benar berusaha periksa ke dokter bersama, Mas? Setiap kali aku ajak, Mas selalu menolak. Selalu bilang Mas sehat. Tidak ada masalah. Sama seperti yang Mas bilang dulu tentang Rania, kan? Dia sehat, tapi tidak bisa punya anak. Citra berhenti sejenak. Matanya menatap tajam ke arah Bima. Jangan-jangan, masalahnya memang bukan di pihak perempuan, Mas. Jangan-jangan selama ini. Cukup, Citra. Potong Bima dengan suara tinggi. Ia panik. Jangan menuduh sembarangan. Kamu pikir aku ini apa? Aku tidak menuduh, Mas. Aku hanya bertanya dan berpikir. Balas Citra tak kalah keras. Air matanya mulai menggenang. Rania menikah lagi dengan dokter. Lalu langsung punya anak kembar. Apa itu tidak aneh menurut Mas? Dulu dia dihina mandul, diceraikan. Sekarang dia punya segalanya. Sedangkan aku. Tangis Citra akhirnya pecah. Ia merasa tertekan, bingung, dan mulai curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Pertengkaran itu menjadi awal dari retaknya rumah tangga mereka. Sejak pertemuan di mal itu, Citra menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Ia mulai menjaga jarak dari Bima. Pertanyaan-pertanyaan tentang kehamilan dan pemeriksaan kesuburan semakin sering ia lontarkan, membuat Bima semakin terpojok dan defensif. Bima sendiri hidup dalam kecemasan dan rasa bersalah yang semakin besar. Bayangan Rania yang bahagia dengan anak kembarnya terus menghantuinya. Kontras dengan suasana rumahnya yang semakin hari semakin dingin. Ibu Lastri juga tidak membantu keadaan. Awalnya ia masih mencoba menyalahkan Rania atas pertemuan itu, menyebut Rania sengaja pamer dan sombong. Namun, seiring berjalannya waktu dan Citra tak kunjung menunjukkan tanda-tanda kehamilan, ditambah lagi sindiran halus Rania tentang pasangan yang tepat dan sama-sama subur, terus terngiang di telinganya. Ibu Lastri mulai menunjukkan kegelisahan yang berbeda. Ia tidak lagi hanya menyindir Citra secara terang-terangan, tetapi juga mulai melemparkan pertanyaan-pertanyaan tajam kepada Bima saat mereka sedang berdua. Bima, kamu yakin kamu tidak ada masalah? Tanya Ibu Lastri suatu sore, ketika Citra sedang pergi ke salon. Masalah apa lagi sih, Bu? Jawab Bima lelah. Ya masalah kesuburanmu itu. Dulu Rania kamu salahkan. Sekarang Citra juga belum apa-apa. Jangan-jangan memang kamu yang... Ibu, bentak Bima tak tahan. Kenapa ibu jadi ikut-ikutan menyalahkanku? Aku ini sehat. Namun, suaranya tidak seyakin ucapannya. Ada getar keraguan yang Ibu Lastri,
Sebagai ibunya, bisa menangkapnya. Kecurigaan Ibu Lastri mulai tumbuh. Ia teringat bagaimana dulu Rania pernah beberapa kali menyarankan Bima untuk ikut periksa. Namun Bima selalu menolak dengan marah. Apakah mungkin selama ini anaknya telah membohonginya? Membohongi semua orang? Pikiran itu membuatnya merasa ngeri sekaligus marah. Jika itu benar, berarti ia telah salah besar menghakimi Rania. Tekanan dari Citra semakin kuat. Ia tidak lagi meminta, tapi mendesak Bima untuk melakukan pemeriksaan kesuburan bersama. Kalau Mas memang sehat dan tidak ada masalah, kenapa takut untuk periksa? Buktikan, Mas. Biar aku tenang, biar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Citra suatu malam, dengan nada dingin dan menantang. Bima semakin terjepit. Rahasia yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam kini terancam terbongkar. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Dan saat itu terjadi, ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada pernikahannya, pada hubungannya dengan ibunya, dan pada sisa harga dirinya yang sudah compang-camping. Rumah tangganya dengan Citra yang baru seumur jagung itu kini berada di ambang kehancuran. Retaknya semakin hari semakin jelas terlihat. Tekanan dari Citra mencapai puncaknya. Hampir setiap hari, ia menanyakan kapan Bima bersedia melakukan pemeriksaan kesuburan. Kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak ada lagi kehangatan. Mereka tidur seranjang namun terasa ada dinding tebal tak kasat mata memisahkan. Bima semakin sering pulang larut malam, mencari berbagai alasan untuk menghindari percakapan yang pasti akan mengarah pada topik sensitif itu. Namun, Citra tidak menyerah. Ia sudah terlalu lama hidup dalam harapan kosong dan kini, setelah pertemuan dengan Rania, kecurigaannya semakin menguat menjadi keyakinan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Suatu pagi di akhir pekan, Citra meletakkan sebuah brosur klinik fertilitas terkenal di atas meja makan, tepat di hadapan Bima yang sedang menyeruput kopinya dengan pandangan kosong. Aku sudah buat janji konsultasi untuk kita berdua, Mas. Rabu depan, jam 10 pagi, ujar Citra dengan nada datar namun tegas, tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Bima tersedak kopinya. Apa-apaan ini, Citra? Kamu tidak bisa memutuskan sendiri seperti ini. Protesnya, suaranya meninggi. Aku bisa, Mas. Dan aku sudah melakukannya. Balas Citra dingin. Matanya menatap Bima tajam. Kalau Mas tidak mau datang, berarti Mas mengakui kalau memang ada yang Mas sembunyikan. Dan kalau itu benar, lebih baik kita akhiri saja semuanya. Ancaman itu, yang pertama kali diucapkan Citra secara gamblang, membuat Bima terhenyak. Ia tahu Citra tidak main-main kali ini. Hari Rabu itu datang lebih cepat dari yang Bima harapkan. Dengan langkah berat dan perasaan campur aduk antara takut, malu, dan pasrah, Bima akhirnya mengikuti Citra ke klinik fertilitas tersebut. Sepanjang perjalanan dan selama menunggu giliran, Bima lebih banyak diam, sementara Citra terlihat tegang namun bertekad. Konsultasi awal dengan dokter berjalan lancar. Dokter menjelaskan berbagai kemungkinan penyebab sulitnya mendapatkan keturunan dan menyarankan serangkaian pemeriksaan untuk keduanya. Citra langsung menyetujui semua prosedur yang disarankan untuk dirinya. Ketika giliran Bima, ia tampak ragu-ragu. "Bagaimana, Pak Bima?" tanya dokter dengan ramah. Pemeriksaan untuk pria biasanya lebih sederhana, hanya analisis sperma. Citra menatap Bima dengan pandangan mendesak. Akhirnya, dengan suara pelan, Bima mengiyakan. Ia merasa seperti terpidana yang sedang berjalan menuju tiang gantungan. Proses pengambilan sampel terasa begitu memalukan baginya. Namun ia tak punya pilihan lain. Citra mengawasinya dengan ketat, seolah takut Bima akan melarikan diri. 2 minggu kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Mereka kembali datang ke klinik untuk mendengarkan penjelasan dokter. Jantung Bima berdebar tak karuan. Ia sudah punya firasat buruk. Dokter mempersilakan mereka duduk, lalu membuka map berisi hasil laboratorium. Dari hasil pemeriksaan Ibu Citra, semuanya dalam kondisi sangat baik dan normal. Tidak ada masalah kesuburan yang ditemukan, ujar dokter memulai penjelasannya, tersenyum pada Citra. Wajah Citra sedikit merona, ada kelegaan sesaat.
Namun ia segera menatap dokter dengan penuh antisipasi untuk hasil Bima. Dokter kemudian beralih menatap Bima dengan ekspresi yang lebih serius. Sedangkan untuk Pak Bima, dokter berhenti sejenak, menarik napas. Hasil analisis sperma menunjukkan kondisi yang disebut azoospermia. Azoospermia? Apa itu, Dok? Tanya Citra cepat. Suaranya bergetar. Azoospermia adalah kondisi di mana tidak ditemukan adanya sel sperma dalam air mani. Jelas dokter dengan hati-hati. Ini berarti, dalam kondisi alami, sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk terjadi pembuahan. Dunia Bima seolah runtuh seketika. Meskipun ia sudah menduganya, mendengar vonis itu secara langsung dari mulut dokter terasa seperti hantaman palu godam di kepalanya. Ia menunduk, tak sanggup menatap Citra maupun dokter. Citra terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Bima dengan pandangan tak percaya, lalu kembali menatap dokter. Tidak mungkin, Dok. Mungkin ada kesalahan? Bisa diulang tesnya? Suaranya lirih, penuh harapan yang hampir padam. Kami sudah melakukan verifikasi ulang terhadap sampelnya, Bu. Hasilnya konsisten, jawab dokter dengan nada prihatin. Tentu saja ada beberapa opsi penanganan lanjutan atau program bayi tabung dengan prosedur tertentu jika memang ingin diusahakan. Namun kondisi dasarnya adalah demikian. Citra tak sanggup lagi menahan air matanya. Isak tangisnya pecah di ruang konsultasi itu. Jadi ini jawabannya. Selama ini, bukan Rania yang mandul, bukan dirinya yang bermasalah, melainkan Bima, suaminya, pria yang ia cintai, yang telah memberinya harapan palsu. Perjalanan pulang dari klinik terasa seperti mimpi buruk. Citra menangis sesenggukan di sepanjang jalan, sementara Bima hanya bisa diam membisu, diliputi rasa malu dan bersalah yang tak terperi. Sesampainya di rumah, Ibu Lastri yang melihat menantunya pulang dengan mata sembab langsung menghampiri. Ada apa ini? Kenapa kamu menangis? Citra? Apa kata dokter? Tanya Ibu Lastri dengan nada cemas. Namun lebih karena takut harapannya untuk menimang cucu kembali pupus. Citra tidak menjawab. Ia langsung masuk kamar dan membanting pintu. Bima berdiri terpaku di ruang tamu. Tak tahu harus berbuat apa. Bima, ada apa sebenarnya? Desak Ibu Lastri tak sabar. Dengan suara bergetar dan kepala tertunduk, Bima akhirnya menceritakan hasil pemeriksaan dokter. Tentang azoospermia. Tentang kenyataan bahwa dirinya lah yang mandul. Reaksi pertama Ibu Lastri adalah penyangkalan total. Tidak mungkin. Anakku tidak mungkin mandul. Dokter itu pasti bohong. Atau Rania dulu guna-guna kamu. Serunya histeris. Ini hasil laboratoriumnya, Bu, kata Bima lirih, mengeluarkan salinan hasil tes dari dalam tasnya dan meletakkannya di atas meja. Air matanya mulai mengalir. Rasa tertekan yang selama ini ia pendam akhirnya jebol. Ibu Lastri meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca setiap kata dengan nanar. Angka-angka dan istilah medis itu mungkin tidak sepenuhnya ia pahami, tapi kesimpulan akhirnya sangat jelas. Anaknya, Bima, putra kesayangannya, dinyatakan tidak bisa memberikan keturunan secara alami. Wajah Ibu Lastri berubah dari merah padam karena marah menjadi pucat pasi karena syok. Ia terduduk lemas di sofa. Dunia seolah berputar. Jadi, selama bertahun-tahun ia telah menyiksa Rania, menuduhnya mandul, menghinanya, padahal sumber masalahnya ada pada anaknya sendiri. Anaknya telah membiarkannya hidup dalam kebohongan, membiarkannya melakukan dosa besar pada wanita yang tidak bersalah. Jadi selama ini kamu tahu, Bima? Tanya Ibu Lastri dengan suara parau, menatap putranya dengan pandangan terluka dan marah. Bima hanya bisa menggeleng lemah. Aku tidak tahu pasti, Bu. Tapi aku takut untuk periksa. Aku takut kalau itu benar. Takut? Ibu Lastri berteriak. Kemarahannya kini meledak tak tertahankan. Karena ketakutanmu itu, kamu korbankan Rania. Kamu biarkan ibu menghinanya habis-habisan. Kamu biarkan dia dicerai karena tuduhan palsu. Di mana otakmu, Bima? Di mana hati nuranimu?
Ibu Lastri memukul-mukul dada Bima dengan membabi buta, meluapkan segala amarah, kekecewaan, dan rasa malunya. Kamu anak tidak tahu diuntung. Kamu mempermalukan ibumu. Gara-gara kamu, ibu sudah berbuat jahat sama orang. Ya Tuhan, Bima, kenapa kamu setega ini pada ibumu sendiri? Pada Rania. Tangis Ibu Lastri kini bercampur dengan raungan penyesalan dan kemarahan yang meluap-luap. Ia merasa menjadi orang paling bodoh dan paling berdosa di dunia. Sementara itu, di dalam kamar, Citra juga sedang meratapi nasibnya. Ia merasa dibohongi habis-habisan. Impiannya untuk memiliki keluarga kecil yang bahagia, untuk menimang bayi dari rahimnya sendiri, kini hancur berkeping-keping. Kepercayaan pada Bima lenyap tak bersisa. Pernikahan yang ia harapkan akan membawa kebahagiaan, ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan. Bayangan Rania yang tersenyum bahagia dengan kedua anak kembarnya kembali melintas, semakin menambah perih di hatinya. Kebenaran ini terlalu menyakitkan untuk ia terima. Ia mulai mempertanyakan masa depannya bersama Bima. Bisakah ia melanjutkan pernikahan ini? Sanggupkah ia hidup dengan pria yang telah menipunya dan menghancurkan impian terbesarnya? Kebenaran yang terungkap itu bagaikan bom waktu yang meledak di tengah keluarga Bima, menghancurkan segala sendi yang tersisa. Rumah yang dulu seringkali riuh oleh suara tinggi Ibu Lastri yang penuh percaya diri atau celoteh Citra yang berusaha membangun kehangatan, kini diselimuti awan kelabu penuh keputusasaan dan saling menyalahkan. Bagi Citra, kenyataan itu adalah pengkhianatan terbesar. Beberapa hari setelah hasil tes Bima keluar dan amarah serta tangisnya mereda menjadi kekecewaan yang dingin, ia mengambil keputusan bulat. Ia tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Setiap kali melihat Bima, yang dilihatnya adalah kebohongan dan masa depan suram tanpa keturunan yang begitu ia dambakan. Bayangan Rania yang tersenyum bahagia bersama anak kembarnya, dan ucapan Rania tentang pasangan yang tepat dan sama-sama subur, terus menghantuinya, menjadi pembanding yang menyakitkan dengan nasibnya sendiri. Suatu sore, ketika Bima baru saja pulang kerja dengan langkah gontai dan wajah kuyu, Citra sudah menunggunya di ruang tamu. Koper besar berdiri di sampingnya. Wajah Citra tampak sembab namun tatapannya menyeratkan keteguhan hati. Aku mau kita pisah, Mas. Ucap Citra tanpa basa-basi. Suaranya datar, tanpa emosi yang meluap-luap lagi, menandakan keputusannya sudah final. Bima terkejut. Meskipun jauh di lubuk hatinya ia sudah menduga ini akan terjadi. Citra, tolong jangan begini. Kita bisa cari jalan keluar lain. Ada adopsi, ada program bayi tabung dengan donor. Bima mencoba meraih tangan Citra. Suaranya memelas. Citra menarik tangannya dengan kasar. Jalan keluar? Setelah Mas membohongiku selama ini, membiarkan aku berharap? Membiarkan aku merasa gagal setiap bulan karena tidak kunjung hamil? Ada getar amarah dalam suaranya kini. Aku tidak mau adopsi, Mas. Aku ingin anak kandungku. Dan pernikahan ini sudah tidak ada artinya lagi buatku. Kepercayaanmu sudah Mas hancurkan. Tapi aku mencintaimu, Citra. Lirih Bima. Kata-kata yang terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Citra tertawa sinis. Cinta? Kalau Mas memang cinta, Mas akan jujur dari awal. Tidak akan membiarkan aku dan ibumu menghina Rania. Padahal Mas tahu siapa yang sebenarnya bermasalah. Citra mengambil tas tangannya. Aku sudah menghubungi pengacaraku. Surat gugatan cerai akan segera sampai ke tangan Mas. Selamat tinggal. Tanpa menoleh lagi, Citra menyeret kopernya keluar rumah, meninggalkan Bima yang terduduk lemas di sofa, menatap nanar pintu yang baru saja tertutup. Satu lagi perempuan pergi dari hidupnya karena kebohongannya. Bedanya, kali ini ia tidak bisa lagi menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Proses perceraian Citra dan Bima berjalan cepat. Citra tidak menuntut banyak. Ia hanya ingin segera lepas dari pernikahan yang menyesakkan itu. Gosip tentu saja beredar di kalangan teman dan kerabat. Sebagian ada yang bersimpati pada Citra, sebagian lagi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tak ada yang tahu kebenaran sesungguhnya selain keluarga inti mereka. Kepergian Citra menjadi pukulan telak terakhir bagi Bima.
Ia mulai menarik diri sepenuhnya dari dunia luar. Pekerjaannya di kantor berantakan. Ia sering absen dengan berbagai alasan, dan ketika masuk pun, ia tidak bisa berkonsentrasi. Pikirannya kacau, dipenuhi rasa bersalah, penyesalan, dan kemarahan pada dirinya sendiri. Bayangan Rania yang bahagia, tatapan kecewa Citra, dan sumpah serapah ibunya terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Bima mengurung diri di kamarnya berhari-hari. Ia menolak makan, menolak berbicara. Kamarnya yang dulu rapi kini seperti kapal pecah. Pakaian kotor berserakan. Sisa makanan yang tak disentuh mulai berbau. Tubuhnya kurus, matanya cekung, rambutnya acak-acakan. Ia seperti orang lain. Bayangan dari Bima yang dulu gagah dan penuh percaya diri. Kadang ia menangis meraung-raung sendirian. Kadang ia hanya duduk termenung menatap dinding dengan pandangan kosong. Ia mulai sering bergumam sendiri, menyalahkan takdir, menyalahkan dirinya. Bahkan sesekali menyalahkan Rania karena telah pamer kebahagiaan. Mentalnya benar-benar terguncang. Ibu Lastri, yang awalnya masih terus meluapkan amarahnya pada Bima, perlahan mulai diliputi kecemasan melihat kondisi putranya yang semakin parah. Amarahnya kini bercampur dengan rasa takut dan putus asa. Ia mencoba membujuk Bima untuk makan, untuk berobat ke psikiater. Namun Bima menolak mentah-mentah atau sama sekali tidak merespons. "Bima, kamu mau jadi apa seperti ini terus?" raung Ibu Lastri suatu pagi, setelah dengan susah payah berhasil membuka pintu kamar Bima yang terkunci. Bau tidak sedap langsung menyeruak. "Bangun kamu. Sadar, ini semua memang salahmu. Tapi kalau kamu begini terus, apa gunanya?" Bima hanya menatap ibunya dengan pandangan nanar. "Buat apa lagi aku hidup, Bu? Semuanya sudah hancur. Aku gagal. Aku pembawa sial." Lirihnya dengan suara serak. Hati Ibu Lastri mencelos mendengar ucapan putranya. Bagaimanapun marahnya ia, Bima tetaplah anak satu-satunya. Melihat Bima hancur seperti ini, ada bagian dari dirinya yang ikut hancur. Namun, egonya masih terlalu tinggi untuk mengakui kesalahannya sendiri secara penuh. Ia masih lebih banyak menyalahkan Bima atas semua kemalangan yang menimpa keluarga mereka. "Ya memang ini semua gara-gara kamu tidak jujur dari dulu," sembur Ibu Lastri lagi, kembali ke pola lamanya. "Coba kalau kamu jujur, Ibu tidak akan sekejam itu sama Rania. Ibu tidak akan semalu ini. Citra juga tidak akan pergi. Semua ini karena kamu, Bima. Kamu yang menghancurkan keluarga kita." Setiap hari, rumah itu dipenuhi dengan ratapan dan sumpah serapah Ibu Lastri. Ia meratapi nasibnya yang tidak punya cucu dari Bima, meratapi harga dirinya yang hancur, dan meratapi kebodohannya karena telah salah menilai Rania. Dalam kesendiriannya, kadang Ibu Lastri menangis teringat semua kata-kata kasarnya pada Rania. Ada penyesalan yang dalam, namun ia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Pernah suatu kali ia mencoba mencari nomor telepon Rania yang baru, berniat meminta maaf, namun ia tidak berhasil menemukannya. Mungkin Rania sudah benar-benar menutup semua akses ke masa lalunya. Dan Ibu Lastri tahu, ia pantas mendapatkannya. Karma itu seolah datang bertubi-tubi. Keluarga yang dulu dikenal angkuh dan sering memandang rendah orang lain, kini menjadi buah bibir karena prahara rumah tangga yang tak kunjung usai. Bima kehilangan pekerjaannya karena performanya yang terus menurun dan sering absen. Ibu Lastri semakin terisolasi. Teman-teman sosialitanya mulai menjauhinya. Kehancuran itu nyata dan menyakitkan. Rumah besar mereka terasa semakin kosong dan dingin. Hanya ada Bima yang semakin terpuruk dalam kegelapan jiwanya. Dan Ibu Lastri yang terjebak dalam lingkaran amarah dan penyesalan tanpa akhir. Mereka menuai apa yang telah mereka tabur selama bertahun-tahun. Sementara di sudut lain kota itu kehidupan Bima dan Ibu Lastri diliputi kegelapan dan kehancuran. Di kediaman Dr. Adrian dan Rania, suasana justru sebaliknya. Rumah mereka senantiasa dipenuhi cahaya kehangatan, tawa riang, dan cinta yang tulus. Waktu berjalan begitu cepat, membawa serta kebahagiaan yang seolah tak ada habisnya bagi keluarga kecil itu. Arka dan Arisha, si kembar kesayangan, kini telah tumbuh menjadi balita yang cerdas, aktif, dan menggemaskan.
Usia mereka sudah menginjak 3 tahun. Arka, dengan rambut hitam legam seperti Adrian, tumbuh menjadi anak laki-laki yang lebih pendiam namun penuh rasa ingin tahu. Ia bisa menghabiskan waktu lama untuk mengamati mainan barunya atau mencoba memahami cara kerja sesuatu. Sedangkan Arisha, dengan mata bulat dan senyum manis seperti Rania, adalah pribadi yang lebih ekspresif dan periang. Celotehnya yang belum begitu jelas seringkali mengundang tawa seisi rumah. Kehadiran mereka berdua adalah sumber sukacita yang tak pernah kering bagi Rania dan Adrian. Rania menikmati setiap peran barunya sebagai ibu dari anak kembar. Ia tidak lagi Rania yang dulu rapuh dan mudah menangis. Kini, ia adalah wanita yang tegar, percaya diri, dan penuh kasih. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat, menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya, mengantar si kembar ke kelompok bermain, lalu mengisi waktunya dengan kegiatan sosial di sebuah yayasan anak atau sesekali membantu administrasi klinik Adrian dari rumah. Ia menemukan kepuasan dalam kesibukan itu, dalam setiap tawa dan pelukan dari anak-anaknya, dalam setiap tatapan cinta dari suaminya. Adrian adalah pilar kekuatan dan kebahagiaan Rania. Ia tetap menjadi suami yang penyayang, ayah yang bertanggung jawab, dan sahabat terbaik bagi Rania. Sesibuk apapun jadwalnya di rumah sakit dan klinik, Adrian selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama, menelepon di sela-sela kesibukannya hanya untuk menanyakan kabar, dan yang terpenting, ia selalu hadir sepenuhnya saat bersama keluarga. Akhir pekan adalah waktu sakral bagi mereka. Kadang mereka menghabiskannya dengan berlibur ke puncak, mengunjungi kebun binatang, atau sekadar bermain di taman belakang rumah mereka yang asri. Adrian tak segan ikut berguling-guling di rumput bersama Arka dan Arisha, atau membacakan dongeng dengan berbagai intonasi suara yang lucu hingga si kembar terpingkal-pingkal. Keluarga besar Adrian juga memberikan cinta yang melimpah. Ayah dan ibu Adrian adalah kakek dan nenek yang sangat memanjakan cucu kembarnya. Hampir setiap minggu mereka berkunjung atau mengajak Arka dan Arisha menginap di rumah mereka. Rania merasa begitu diterima dan disayangi, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di keluarga Bima dulu. Perlakuan ibu mertuanya saat ini sangat kontras dengan Ibu Lastri. Ibu Adrian adalah sosok yang lembut, bijaksana, dan selalu mendukung Rania tanpa pernah ikut campur urusan rumah tangga mereka secara berlebihan. Suatu sore, ketika Rania sedang menemani Arka dan Arisha bermain di teras belakang, seorang teman lama dari masa kuliahnya dulu, yang sudah lama tidak bertemu, menelepon. Setelah bertukar kabar basa-basi, temannya itu tanpa sengaja menyinggung kabar tentang Bima. "Ran, kamu dengar tidak kabar tentang Bima, mantan suamimu itu?" tanya temannya dengan nada hati-hati. Rania terdiam sejenak. Sejujurnya, ia sudah lama tidak pernah mau tahu atau mencari tahu kabar tentang Bima dan keluarganya. Ia sudah menutup rapat pintu masa lalu itu. "Tidak, memangnya ada apa, San?" jawab Rania dengan tenang. Katanya sih, suara Santi, temannya, merendah. Dia stres berat setelah cerai lagi dari istri keduanya. Usahanya juga katanya bangkrut. Ibunya juga jadi sering sakit-sakitan. Kasihan juga ya, dulu kelihatannya mereka hidup enak sekali. Rania mendengarkan cerita itu tanpa banyak komentar. Ada sedikit rasa terkejut, namun tidak ada kegembiraan atau rasa puas atas kemalangan mereka. Yang ada hanyalah perasaan netral, mungkin sedikit iba yang samar, namun tidak lebih. Masa lalu itu sudah tidak lagi memiliki kuasa untuk memengaruhi emosinya. Ia hanya bergumam pelan. "Oh, begitu ya?" Setelah menutup telepon, Rania menatap Arka dan Arisha yang sedang tertawa riang mengejar kupu-kupu. Adrian baru saja pulang dan langsung bergabung dengan mereka, mengangkat kedua anaknya tinggi-tinggi secara bergantian. Pemandangan itu menghangatkan hatinya. Ia menarik napas panjang, menghirup udara sore yang segar. Apa yang terjadi pada Bima dan Ibu Lastri adalah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Karma, mungkin. Rania tidak ingin menghakimi. Ia hanya bersyukur bahwa Tuhan telah mengangkatnya dari lembah kepedihan dan membawanya ke puncak kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia teringat kata-kata Adrian dulu, bahwa setiap orang punya masa lalu. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani masa kini dan merencanakan masa depan. Ia telah berhasil melalui masa lalunya yang kelam.
Luka itu memang pernah ada, sangat dalam bahkan. Namun, waktu, cinta kasih Adrian, dan kehadiran Arka serta Arisha telah menjadi obat mujarab yang menyembuhkan luka itu hingga tak berbekas. Malam itu, setelah anak-anak tertidur pulas, Rania duduk di balkon kamar bersama Adrian, menatap langit malam yang dihiasi bintang. "Mas," panggil Rania lembut sambil menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. "Ya, sayang?" sahut Adrian sambil membelai rambut Rania. "Aku tadi dengar kabar tentang Bima dari temanku," ucap Rania pelan. Ia menceritakan apa yang didengarnya dari Santi. Adrian mendengarkan dengan saksama. Setelah Rania selesai bercerita, Adrian menggenggam tangan Rania erat. "Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, Ran. Kita tidak perlu ikut campur atau memikirkannya terlalu dalam. Yang penting, kita fokus pada kebahagiaan kita sekarang, pada anak-anak kita." Rania mengangguk. "Iya, Mas. Aku hanya merasa betapa beruntungnya aku memilikimu dan anak-anak. Dulu, aku tidak pernah membayangkan bisa sebahagia ini." Ada nada haru dalam suaranya. Perasaan vindikasi itu ada, bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai penegasan bahwa ia memang berharga, bahwa ia pantas bahagia, dan bahwa ia tidak pernah, tidak berguna, seperti yang dituduhkan padanya dulu. Adrian memeluk Rania lebih erat. "Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini, Rania. Kamu wanita yang kuat, baik hati, dan ibu yang luar biasa. Aku dan anak-anak juga sangat beruntung memilikimu." Rania tersenyum. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang meluap. Ia menatap wajah Adrian yang teduh, lalu membayangkan wajah lucu Arka dan Arisha. Inilah keluarganya, surganya. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran berharga. Masa kini adalah anugerah yang harus ia syukuri setiap detiknya. Dan masa depan, ia yakin akan semakin indah bersama orang-orang yang ia cintai dan mencintainya. Kebahagiaan itu nyata, dan Rania telah menemukannya untuk selamanya.